Baik Putri Latifah, keluhannya insomnia, jadi susah tidur ya. Kalau malam atau kalau susah tidurnya kalau malam. Ya, Kalau siang? kalau siang malah bisa tidur siang. Kalau siang malah bisa tidur siang. Tapi kalau malam malah susah. Iya. Oke. Pernah riwayat suka shift malam apa itu enggak? Enggak. Enggak ada ya. Sudah berapa lama? Dari lama, dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? lebih. 10 tahun? Iya, ada kayak Ada 10 tahun. Selain itu ada lagi? ada Apa lagi? gangguan cemas. Gangguan cemas. Maksudnya? Suka tremor, panik gitu. Eh. Terus delusi, halusinasi. Halusinasi. Baik ya. Jadi next time ketika berarti muslim ya saat ini ya. Ketika muslim nanti kalau berobat harus berhijab. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena pengobatan kita itu namanya tibun nabawi. Jadi pengobatan yang mengandalkan kesembuhan dari Allah. Maka walaupun kebiasaannya nggak berhijab, tapi kalau kesini berhijab, karena kita ini minta sama Allah agar disembuhin. Jadi bukan kita ini hanya ikhtiar ya, tapi kita tuh minta sama Allah agar disembuhin. Jadi caranya adalah bagaimana caranya Allah bahagia dulu, gitu ya. Caranya biar Allah bahagia ya salah satunya kalau perempuan berhijab. Walaupun biasa nanti di rumah ya lepas lagi dulu ya nggak apa-apa. Tapi ketika di sini berhijab, gitu ya. Oke. Baik, adik Putri Latifah itu ya tadi ya ada lambung, kemudian insomnia. Oke, dari insomnia dulu. Apakah selama ini adik Putri itu merasa kurang disayang, merasa kurang dicinta oleh orang-orang terdekat? Iya. 2. Apakah selama ini adik Putri jarang berterima kasih sama Allah dan sering berkeluh kesah? Iya. Salamu dewi itu masalahmu. Nah, selama 2 ini ada, maka selama itu nggak akan sembuh. Yang insomnianya, ya. Yang cemas, orang yang membiasakan sifat ini pasti lambungnya sakit, gitu ya. Dan tadi sudah disebutin ya. Kemudian overthinking juga. Iya, overthinking parah. Itu juga ke lambung. Kemudian mudah tersinggung dan kurang cuek. Iya juga. Emosional. Ya udah. Ya itu pas banget ya. Itu semua tadi itu larinya ke lambung. Nah, kenapa kok saya tanyakan seperti ini? Karena Allah SWT itu sudah berpesan kepada kita. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa'fu ankum katsir. Jadi kata Allah apa? Bahwa semua musibah yang menimpa kalian semua itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Atau bahasa lain karena kesalahan kalian sendiri. Kesalahannya apa ya tadi? Yang tadi saya sebut itu yang iya itu ya. Maka tadi semua itu harus rilis. Yang tidak boleh merasa kurang disayang, kurang dicinta. Kenapa kok seperti ini? Merasa kurang disayang atau kurang dicinta itu karena memposisikan diri kita menjadi pengemis masalahnya. Jadi meminta disayang, meminta dicinta. Jadi kan berarti kalau itu kan tangannya di bawah kan. Meminta itu kalau tangan di bawah. Nah, orang takwa itu selalu tangannya di atas. Aku nggak peduli sama kalian. Kalian mau sayang atau tidak kepada saya. Tapi saya akan tetap sayang kepada kalian. Giving, bukan asking. Selama kita asking itu memang ruwet pikiran itu. Minta, disayangin aku dong, cinta ya itu. Itu ruwet memang. Ruwet aja karena itu memang bukan orang ciri-ciri takwa enggak kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ini kalau masyarakat kan salah satu jalannya takwa ya. Salah satu jalan takwa itu tangannya di atas. Jadi kita ini memberi itu kan harus uang kan. Termasuk kasih sayang, memberikan senyum, memberikan everything. Nah, maka kita harus ubah kebiasaannya tangannya di bawah, kita balik. Susah nggak? Susah. Caranya gimana? Doa. Dia selalu di awal dari doa. Ya Allah, ilhamkan ke dalam hatiku agar senantiasa tanganku berada di atas karena sebagai pemberi, bukan tanganku di bawah karena sebagai peminta. Dan ya kemudian yang kedua tadi kurang bersyukur ya itu. Jadi kita mikirin yang belum tercapai. Ini belum. Akhirnya itu jadi mikirin yang belum tercapai. Yang udah dikasih itu jarang terima kasih. Misalnya kayak gini kan mesti bisa ngelihat
menghirup udara segar, melihat cerah, masih bisa kan? Ini kalau yang jarang berterima kasih ini nggak disyukurin. Tapi kalau udah sering berterima kasih, terima kasih ya Allah, mata saya masih bisa melihat ini, masih bisa menghirup udara segar seperti ini. Berangkat pagi kerja, kemudian rasa menghirup udara segar, terima kasih ya Allah. Malam-malam melihat bulan full gitu, terima kasih ya Allah. Apapun, misalkan udah nikah belum? Belum ya, berarti apa? Misalnya pulang kerja lihat orang tua sehat misalnya gitu ya. Kemudian ngucapin terima kasih ya Allah, orang tua saya jadi nggak ngerepotin saya gitu. Kalau sakit kan ngerepotin minta duit apa segala. Contoh ya. Jadi hal-hal yang sepele itu kita terima kasih. Jadi bukan ketika dapat THR, enggak yang besar-besar. Maka yang kecil-kecil itu kita latih untuk berterima kasih. Siap ya? Nah, itu insya Allah kalau yang pertama, kita sering berterima kasih. Yang kedua, menjadikan tangan kita berada di atas, itu insomnia hilang. Bahkan besok bisa langsung hilang kalau sudah berhasil di sini. Tapi kalau belum berhasil di sini, walaupun kita reposisi, balik lagi biasanya. Tak lagi gitu. Ya, kadang kalau tidur kayak berisik kepalanya, jadi nggak bisa tidur. Kayak hal apa? Berisik kepalanya, kayak banyak suara. Oh, gitu ya. Iya. Terus Terus overthinking juga, jadi halusinasi kali ya. hmm. nggak bisa tidur. Kalau dokter gitu sih katanya skizofrenia. Terus dikasih obat anti depresan. Ya memang kalau medis pasti ke situ lah ya. Tapi kan nanti apapun itu terima aja itu. Jangan dilawan. Dikasih berisik nggak apa-apa, ya Allah saya terima ini gitu. Dan saya pasrahkan hilangnya berisik ini hanya kepadamu. Udah enak kalau kita udah nyantol sama Allah tuh enak. Gitu ya. Nanti kalau ada kalimat terima di sini. Pernah lihat jin nggak? Pernah. Pernah. Pernah ya. Oke. Sering. Oh malah sering ya. Tadi mau datang ke sini gimana rasanya? Ada rasa berat nggak? Enggak. Enggak, cuma deg-degan aja sih. Ada deg-degan. Iya. Kalau saat ini gimana? Rasanya Masih gimana? deg-degan. Masih deg-degan. Oke, masih deg-degan. Tapi nggak ada yang rasa. Suka ini Pak, suka rep-rep sering banget. Oh, suka rep-repan ya. Iya gitu ya. Sudah hai dulu sama jin ya. Karena di dalam tubuhnya ada jin di dalam tubuh. Pas Iya benar itu. saya pernah tidur, lagi tidur tuh kayak ngerasa ruh saya jalan-jalan Pak. Jadi saya ngeliat saya lagi tidur gitu. Terus saya ngerasa keluar. Ya namanya gangguan itu ya biasa begitu. Kadang bikin aneh-aneh, bikin Gangguan jin ya. iya gangguan jin. Ngeliat suka dengar suara. Gitu. Ya, kadang saya suka panik kalau misalkan lagi sendiri tuh. Merasa kayak dikejar-kejar orang, padahal nggak ada orang. Iya. Ketakutan ya. Iya. Iya. Baik ya. Jadi yaitu kemungkinan nanti ada gangguan jin karena kita ini sakit itu karena 3 sumber. Yang pertama dari pola makan. Pola makan itu larinya ke darah. Nah, darah itu penyakit yang bermasalah dengan darah itu kayak stroke, jantung koroner, kayak gitu ya. Yang kedua saraf. Saraf itu larinya dari pikiran. Jadi kita salah berpikir, maka sarafnya bermasalah. Nah, kemudian bikin itu sakit-sakit yang berhubungan dengan saraf. Yang ketiga itu penyakit yang berhubungan dengan musibah yang memang Allah tetapkan dan gangguan jin. Nah, gangguan jin itu biasanya larinya ke saraf ya. Kalau gangguan jin larinya ke saraf. Jadi kalau dilihat adik putri itu di 2 sisi. Lah dari pikiran, yang kedua dari gangguan. Nah, gitu. Kalau ini rilis selesai udah. Gitu. Oke ya. Oke, kalau begitu sekarang kita minta maaf sama Allah. Karena udah tahu ya jurusnya ya bahwa semua musibah yang menimpa kita. Jadi semua penyakit yang ada dalam tubuhmu itu kata Allah itu karena salahmu dewi. Bukan karena orang lain, bukan karena Allah, bukan karena siapapun. Kita harus mengakui itu. Karena itu sudah firman Allah di Quran. Jadi nggak mungkin salah. Yang kedua, nanti harus menerima seluruh penyakit ini. Terima aja, jangan dilawan. Kalau dilawan, kita nggak akan pernah kuat. Iya. Tapi kita terima, tapi jangan ditahan. Kita terima, kita juga nggak akan kuat. Nah caranya kita terima kayak tai chi. Terima, kemudian kita lepaskan lagi. Lepasin ke atas. Ya Allah saya terima ini dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Jadi agak sombong sih, memang agak nyuruh Allah gitu ya. Gitu. Kayak sembuhin dong kurang lebih gitu. Tapi gitu tekniknya. Jadi terima itu apapun yang kejadian yang buruk atau penyakit yang ada dalam tubuh putri, terima semuanya. Jangan ada yang kecil-kecil yang gerendeng. Saya terima ini ya Allah, takdirin saya terima.
Dan saya pasrahkan hanya kepadamu untuk kesembuhannya, bukan kepada yang lain. Jangan kepada dukun, jin, dan lain sebagainya. Dokter juga, ke saya juga jangan, tapi saya pasrahin hanya kepada Allah. Gitu. Siap ya? Oke. Nah, ini daripada nanti kesurupan, baca An-Nas 1 kali untuk perlindungan diri. Bisa nggak? Qul a'udzu birabbin nas 1 kali untuk perlindungan diri. Silakan. Niatkan dalam hati untuk perlindungan diri ya. Silakan. Oke ya Putri ya. Udah baca An-Nas ya. Oke, sekarang kita akan bertaubat kepada Allah SWT ya. Kemudian juga akan menerima semua penyakit ini. Jangan dilawan, tapi terima aja. Siap? Oke, tundukkan kepala. Pejamkan mata. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Lakukan seperti ini terus sambil nunggu apa-apa dari saya. Mulai sekarang, seluruh beban yang ada di kepala, lepaskan. Seluruh beban yang ada di kepala, lepaskan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan, letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri, letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di kedua tangan, lepaskan. Seluruh beban yang ada di dada dan di perut, lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang, lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di kedua kaki, lepaskan. Dan sekarang rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bagus sekali. Dan mulai saat ini bayangkan, seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Putri. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Putri. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Betul-betul rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat, sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Dan kini di hadapan Allah akuilah bahwa insomnia yang saya alami, kecemasan yang saya alami, sakit lambung yang saya alami, semua itu karena kesalahanku sendiri. Bukan karena orang lain, bukan karena siapapun. Di hadapan Allah akuilah bahwa semua penyakit yang ada dalam tubuhku, semua musibah yang menimpaku, itu karena tangan-tanganku sendiri. Ya Allah, semua ini salahku. Maka maafkanlah aku ya Allah. Dan saat ini mohonlah ampun kepada Allah dengan ucapkan Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan hamba bertaubat kepadamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ya Allah, meskipun selama ini saya insomnia, sering merasa cemas, takut, dan khawatir yang terlalu dalam. Sakit lambung, saya juga sakit lambung. Saya ikhlas menerima semua ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun selama ini saya insomnia dan sakit lambung dan sering merasa takut, cemas, khawatir yang terlalu dalam, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun saya sakit insomnia dan sakit lambung, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya, untuk kebahagiaan saya, kesehatan saya, kehidupan saya, mulai saat ini dan seterusnya. Terima kasih ya Allah. 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 Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan, buka mata dan ucapkan terima kasih ya Allah. Apa yang dirasa? Relax. Relax ya. Ngantuk ya? Lumayan. Oke. Ya, baik.